warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Kavivi, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Berikut nama anggota kelompok 7. Yang pertama, Amanda Leilani Majid, Anissa Hovifah Izzatil Ismah, Ahmad Adib Setio Handoko, Aulia Rizky Kavivi, Bella Putri Patricia, Muhammad Gilang Giovanno. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Abad pertengahan ke-16 dan 19 merupakan abad terburuk bagi sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia, di mana pada waktu itu ekonomi Islam mengalami kemunduran yang sangat dahsyat. Kemunduran ini ditandai dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang jatuh di tangan penjajah Portugis dan Belanda, sehingga berdampak terhadap pergantian sistem menjadi kebarat-baratan. Memasuki abad ke-19, pemikiran ekonomi Islam mengalami kebangkitan. Periode ini bertujuan untuk membalikkan Islam sebagai worldview atau cara pandang dalam segala aspek kehidupan. Pada abad itu juga muncul filsuf dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya yaitu beberapa tokoh pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Zainal Abidin. Dengan nama asli Zainal Abidin Ahmad, lahir pada 11 April 1911 di Sulit Air. Pada usia 6 tahun, beliau ke Surau Tabing untuk mengaji kepada Haji Muhammad Saleh. Beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar di desa. Setelah 5 tahun bersekolah, beliau memilih melanjutkan pendidikannya ke pesantren karena ingin menghapuskan segala yang berhubungan dengan Belanda, meskipun kedua orang tuanya kecewa dengan pilihannya. Beliau menikahi seorang gadis bernama Rohana Jamil pada tahun 1931. Setelah menjadi guru di sekolah Tawalib, beliau memutuskan untuk menjadi penulis. Karya pertamanya berjudul Sejarah Islam dan pergerakannya dimuat dalam majalah Al-Siyasah di kota Solo. Beliau juga menulis karangan lain seperti Perempuan di Lapangan, Pergaulan dan Pergerakan serta Senjata Hidup. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Islam menurut Zainal Abidin. Ekonomi Islam yang meliputi aktivitas manusia dalam memenuhi, memproduksi, dan mendistribusikan kebutuhan dengan mengikuti aturan Islam yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia, dan harus meliputi faktor moral dan material dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pilar-pilar ekonomi Islam sebagai berikut. Dalam bukunya Dasar-Dasar Ekonomi Islam, beliau memberikan solusi untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama, rakyat harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pemerintah harus memberikan peluang kerja yang layak dan menetapkan undang-undang untuk pengangguran. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab memelihara orang cacat, fakir miskin, dan orang sakit. Tokoh selanjutnya yaitu Kaharudin Yunus. Kaharudin Yunus lahir pada tanggal 14 Agustus 1915 di Jorong Sarikeh, Negeri Sulit Air, Kabupaten Sorong, Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan di Tawalib pada tahun 1928, sekolah Parabek pada tahun 1932. Beliau memperoleh gelar sarjananya di bidang diploma ilmu politik dan perdagangan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Meraih gelar magisternya di ekonomi politik Universitas Mesir. Kemudian pada tahun 1954,
memperoleh beasiswa S3 dari Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan program doktornya pada Department of International Relations and Organization di American University. Beliau memiliki istri bernama Hasniah dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama Muhammad Rasyad, Maria, Zainuddin Labai, Rihanah, dan Rahmah El Yunusyah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam pada masa Kaharuddin Yunus. Sistem ekonomi bersamaisme menurut Kaharuddin Yunus berpusat pada sistem ekonomi kemakmuran bersama. Segala kegiatan ekonomi harus dikerjakan bersama dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bersamaisme merupakan ide antara kapitalisme dan komunisme. Sistem ekonomi bersamaisme merupakan sistem ekonomi yang sumber dari syariat Islam untuk mencapai keseimbangan distribusi, baik distribusi sumber daya alam, hasil produksi, dan peluang kerja kepada seluruh masyarakat dengan memajukan kerja produktif dan menghilangkan hambatannya. Penerapannya yaitu dengan sistem pemerintahan demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip musyawarah, negara sebagai penengah ketika menjalankan fungsi distribusi antara produsen dan konsumen. Sebagai penengah, negara bertanggung jawab untuk membentuk badan pengurus yang mengendalikan pertemuan antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga adalah biografi Dr. Amin Aziz. Profesor Dr. Amin Aziz lahir di Lok Sumawe, Aceh pada tanggal 17 Desember 1939 dan meninggal pada bulan Juli tahun 2014. Beliau merupakan tokoh yang berperan besar dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Profesor Dr. Amin Aziz adalah founding fathers ekonomi syariah di Indonesia. Beliau pendiri bank pertama yang membuka jalan bagi penerapan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Selain itu, Amin Aziz juga sebagai pendiri Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Beliau juga merupakan pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK yang banyak terlibat dalam pendirian ribuan Baitul Mal Watamwil atau BMT di berbagai daerah penjuru tanah air. Pemikiran ekonomi Islam Amin Aziz. Amin Aziz memiliki prosedur dan pemikiran yang memprakarsai pembangunan bank syariah di Indonesia. Pemikiran tersebut terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu persiapan pembentukan, tahap kedua pembentukan, tahap ketiga pemeliharaan. Selain itu, prosedur Amin Aziz sampai sekarang masih diterapkan dalam pendirian bank syariah di Indonesia, yaitu pertama, revitalisasi sinergi dengan bank induk melalui penyetaraan produk dengan dukungan sarana dan prasarana serta perluasan kantor. Kedua, pengembangan produk agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Yang ketiga, pembiayaan yang lebih bersifat produktif. Tokoh selanjutnya adalah Dawam Raharjo. Mempunyai nama asli Muhammad Dawam Raharjo, lahir pada tanggal 20 April tahun 1942 di Desa Baluwati, Solo, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak pertama dari 8 bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Raharjo dan Mutaminah. Pendidikan beliau dimulai dari Madrasah Bustanul
Atfal Muhammadiyah yang terletak di Kauman Solo. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di MI Muhammadiyah Solo. Beliau juga pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar Rakyat Loji Wetan Solo. Semasa SD, beliau langsung naik kelas 2 dan lulus tahun 1954. Pasca lulus dari SD, beliau melanjutkan pendidikannya ke SMP 1 Solo dan lulus tahun 1957. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMA Manahan Solo dan lulus tahun 1961. Setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan studinya di FEB UGM dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1969. Pemikiran ekonomi Islam menurut Dawam Raharjo. Ekonomi Islam terbagi menjadi 3 ideologi besar. Pertama, ideologi syariat yang memandang ekonomi Islam sebagai implementasi hukum dalam aspek ekonomi yang bercirikan konsep kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait seluruh hal menjadi hal yang mutlak, sebab hukum Allah merupakan antara utama dalam penyelenggaraannya. Yang kedua, ideologi ekonomi sebagai moral ekonomi. Dalam hal ini, riba tidak termasuk ke dalam konsep hukum syariah, sebab riba termasuk ke dalam jajaran moral normatif. Yang ketiga, ideologi historis sosiologis yang memandang ekonomi Islam sebagai ilmu normatif dan positif. Tokoh selanjutnya yaitu Adi Sasono. Adi Sasono lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Februari tahun 1943. Beliau merupakan mantan Menkop UKM di era Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998 hingga 1999. Beliau dikenal sebagai tokoh LSM, HMI atau Himpunan Mahasiswa Indonesia, IPMI atau Ikatan Persatuan Mahasiswa Indonesia, PII, Pelajar Islam Indonesia, dan ICMI. Muhammad Dawam Raharjo, arsitektur ekonomi Islam. Menuju kesejahteraan sosial, Adi Sasono juga mendirikan Partai Merdeka pada 20 Oktober 2002. Partainya tersebut pernah menjadi peserta pemilu 2004. Selain itu, beliau dikenal sebagai tokoh Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia. Beliau juga merupakan suami dari seorang istri yang bernama Male Maria dan ayah dari 5 orang anak. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Islam Adi Sasono. Dalam konsep ekonomi kerakyatan, Adi Sasono menggagas konsep sebagai berikut. Yang pertama, pendirian koalisi pekerja sektor modern dan sektor tradisional serta subsektor ekonomi kerakyatan dengan anggota-anggota reformis di dalam masyarakat termasuk LSM, pemerintah dan peminat. Hal ini merupakan forum yang kuat untuk proses belajar menuju alternatif pembangunan. Yang kedua, selama kondisi politik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi rakyat tidak bertentangan dengan struktur politik, maka politisasi rakyat dalam arti pembangunan kesejahteraan terkait dengan kepemilikan dan keahlian mereka merupakan sebuah keniscayaan. Yang ketiga, pembangunan yang berpusat kepada rakyat, yang berdasarkan pada manajemen sumber daya masyarakat yang dipusatkan, diusulkan, dapat menjadi sebuah alternatif baru, sebab terdapat 2 cara guna menghadapi krisis tersebut. Yang pertama, manajemen sumber daya dengan pedoman komunitas yang terpusat akan membukakan sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat.
setempat. Yang kedua, pembangunan ekonomi rakyat berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Tidak hanya kebebasan dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, akan tetapi memiliki kemampuan yang cukup besar sebagai penyedia modal dalam pencapaian lapangan pekerjaan dengan biaya yang murah pada suatu saat ketika investasi di sektor modern berbentuk pada padat modal. Maksudnya, usaha pembangunan yang berpusat kepada rakyat pada dasarnya merupakan sebuah pembangunan politik. Dalam arti bahwa keadaan sosiopolitik wajib diubah agar masyarakat dapat menggambarkan apa yang mereka maksud sebagai permasalahan dan mampu membangun sebuah kekuatan secara bersama-sama dalam kondisi tertentu untuk menghadapi permasalahan tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.